stabilitas harga pangan, penindakan mafia beras, dan stop impor beras. Inilah 3 hal yang sering muncul sebagai permasalahan dalam upaya membangun kedaulatan pangan di Indonesia. Nah, hari ini kita akan menagih janji dari seorang Menteri Pertanian, Bapak Andi Amran Sulaiman, yang akan buka-bukaan soal data dan kondisi yang sebenarnya di lapangan dan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Inilah podcast Di Balik Layar bersama Valerina Daniel dan Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman. Halo pemirsa, kita kembali berjumpa di podcast Di Balik Layar bersama Valerina Daniel yang disiarkan oleh TVRI. Nah, kali ini saya sudah bersama seorang Menteri Pertanian Bapak Amran Sulaiman. Kita akan berbincang mengenai bagaimana kondisi beras dan juga strategi ketahanan pangan di Indonesia ke depannya. Pak, ini orang ingin tahu Pak, kenapa sih harganya tuh selalu turun naik gitu, nggak bisa stabil harga beras kita? Iya. Jadi gini, yang pertama, memang di Republik ini terjadi anomali harga, anomali dalam harga naik turun dan seterusnya. Kita tahu minyak goreng, kita produsen terbesar dunia. Kita bisa tunjukkan produsen terbesar dunia. Tapi kenapa pernah langka? Kenapa? Karena ini ada anomali, ada yang memainkan. Nah, ini kita harus beresin. Bapak Presiden perintahkan kita harus membuat petani bahagia, untung, dan konsumen tersenyum. Ini kita upayakan secara bertahap. Dan ini tidak bisa sekaligus selesai. Tetapi kita akan selesaikan moga-moga 1-2 tahun. Hal ini selesai. Jadi mudah-mudahan 1-2 tahun lagi harga stabil ya Pak ya, khususnya untuk beras kita ya. Beras, kita contohkan, kalau ada orang mengatakan, ini apakah hukum pasar kan pasti berlaku katanya. Kalau banyak produksi harga turun. Nah, minyak goreng, kita produsen terbesar dunia. Ini terbesar, ini 58%, hampir 60% minyak goreng CPO kita produksi. Tetapi kenapa pernah langka? Tentu nggak bisa, hukum pasar ini tidak berlaku kan? Karena kita produsen terbesar dunia, tetapi minyak goreng langka. Pernah terjadi kan? Pernah. Naik turun juga kan? Iya. Berarti ada anomali. Ada anomali, ada permainan. Ini yang harus diberesin. Kemudian kita beralih ke produksi beras. Nah, ini produksi beras kita. Nih, perhatikan ya. Produksi ini kata BPS. Kata BPS, kata FAO. Ini independen, bukan kata Kementerian Pertanian. Kita lihat produksi beras Januari-Oktober. Perhatikan ya. Januari-Oktober. Ini 28 juta ton, 28 juta ton, 28 juta. Ini 27 juta ton. Tertinggi selama berapa tahun? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 tahun tertinggi. 31 juta ton. Dibanding tahun lalu 27 juta ton. Ini kata BPS. Artinya produksi meningkat tajam 3 juta lebih. Surplus. Kemudian kita lihat stok. Ini stok kita di gudang. Nah, tertinggi sepanjang sejarah. Ada yang mengatakan, diplesetkan atau apa. Mengatakan bahwa ini harga naik karena Bulog menyerap banyak. Ini harus kami klarifikasi, harus kami jelaskan. Seharusnya seperti apa? Nah, supaya orang paham. Bulog itu hanya menyerap 8%. Swasta menyerap 92%. Artinya ini Bulog sangat kecil yang dia serap. Hanya saja karena produksi tinggi, sehingga alhamdulillah ini perintah Bapak Presiden, kita lakukan di sana revolusi total, reformasi total. Manajemennya kita mendapatkan stok tertinggi selama merdeka. Bagaimana caranya tuh strategi supaya bisa stok seperti itu? Ini sederhana. Kita selama ini perintah Bapak Presiden. Selama ini adalah kita menyerap gabah, beras bukan gabah. Pemerintah menyerap beras bukan gabah. Artinya pemerintah tidak pernah ketemu petani. Petani kan tidak punya penggilingan. Nah, kita ubah kebijakan ini. Bulog beli gabah, kemudian menggiling terserah. Tetapi Bulog beli gabah. Kita beli 80-90% gabah sekarang. Petani kan punya gabah, tidak punya beras. Yang punya beras adalah penggilingan dan tengkulak. Ini kita langsung beli. Berarti
pemerintah langsung melayani petani. Kemudian HPP oleh Bapak Presiden naikkan HPP. Dari 6.000 menjadi 6.500, awalnya 5.500, naik Rp1.000. Kita hitung tadi, itu kenaikan pendapatan petani padi 113 triliun seluruh Indonesia. Nah, dibuktikan, nih, ini lagi-lagi data BPS. Naik NTP, bisa lihat, naik NTP 123. NTP itu nilai tukar petani. Nilai tukar petani atau kesejahteraan petani naik. Sebelumnya tahun lalu itu 117. Nah, ini dampak data dari tadi. Kebijakan tadi. Kebijakan untuk membeli gabah langsung kepada ada petani. lagi yang menarik. Bapak Presiden keluarkan impres. Instruksi Presiden di sektor pangan ada 17 impres yang keluar. Karena beliau perintahkan yang bisa memudahkan petani itu keluarkan impres. Beliau keluarkan salah satu saja. Yang dulunya pupuk, semua berteriak seluruh Indonesia. Pupuk sulit, mahal, dan seterusnya. Ini kita keluarkan impres. Ini impresnya. Kita sederhanakan impres pupuk. Dulu, nih, mengular. 145 regulasi yang mengikat impres itu. Bayangkan. 12 menteri yang ketahui baru bisa kita salurkan, kemudian gubernur 38, dan bupati 514. Bupati dan wali kota. Harus tanda tangan baru petani bisa terima pupuk. Nah sekarang dari 145 kita jadikan dari Kementan, produsen pabrik pupuk, langsung ke Gapoktan petani. Selesai. Dari 145 kemudian menteri 12 yang terlibat, kemudian gubernur 38, kemudian bupati, wali kota 514 bupati wali kota. Jadi proses ini atau alur ini yang kemudian bisa memangkas kemungkinan terjadinya tadi misalnya kebocoran. Macam-macam. Sekarang alhamdulillah kami sudah keliling, itu petani tidak ada lagi teriakan bahwa pupuk langka, pupuk tidak ada. Nah, yang kita ingin benahi adalah ekosistem. Jadi transformasi ekosistem pangan berkeadilan. Apa itu maksudnya, Pak? Artinya, maaf, yang dulunya ini ya neolib atau kapitalis, ini kita harus geser. Pangan ini kita harus jaga. Jangan 10 orang, 20 orang yang menguasai. Ini karena ini kan kita subsidi. Pemerintah subsidi 150 triliun per tahun. Nah, kita harus kawal bukan di hulu saja, tapi sampai di hilir. Jangan dipermainkan, karena ini vital. Ini adalah Ini adalah kebutuhan pokok kita. Pangan bermasalah, negara bermasalah. Sehingga kita kawal. Nah, kami kawal dari hulu, mulai pupuk, sarana produksi, irigasi, alsintan, pompanisasi, opla, cetak sawah, kita kawal. Alhamdulillah berhasil menurut BPS. Ini anggarannya 144, tahun ini 160 triliun. Jadi kurang lebih 150 triliun per tahun. Nah, sekarang ini harus dikawal. Nah, kita akan mentransformasi menjadi ekosistem pangan yang berkeadilan. Bagaimana contoh, itu contoh beri. Kemarin yang ribut-ribut ya. Ini produksi beras. Ini disubsidi 150 triliun. Oke? Produksinya 65 juta ton. Paham? Sekarang yang kecil ini punya penggilingan 161.401. Kapasitasnya adalah 116 juta ton. Artinya beras gabah yang tersedia yang mau digiling ini cukup digiling oleh penggilingan kecil. Tangkap maksudku? Ini saja tidak cukup kan, hanya 60%. Karena kapasitasnya 100 juta, tapi barangnya hanya 65 juta satu tahun. Benar kurang gak? dong berarti. Kurang kan? Lah, sudah kurang, masuk lagi yang sedang dan besar. Mengambil bagian, katakan kapasitas 30, 21 berarti 50 juta ton. Berarti ini tambah kurang kan? Iya. Nah, sekarang caranya adalah kenapa ini tidak berdaya? Sampai ada yang tidak giling.
Karena kalau ini membeli 6.000 rupiah per kilo, ini membeli 6.500. Yang menengah dengan besar. Dimainkan dengan harga ya, Ya, Pak? Sehingga mau nggak mau pasti orang jualnya ke yang jualnya ke besar sana. dong. Ya. Iya kan? Kalau ini membeli 6.500, di sana beli 7.000. Kemudian jual ke konsumen. HPP kita kan 6.500. Lah kalau ini berlanjut terus, ini pada saatnya nanti mati. Katakanlah ini 161.000. Katakanlah pekerjakan orang saja 1,6 juta dengan keluarganya. 6 juta orang. 6 juta orang bisa kehilangan pekerjaan. Jadi sudah kedepannya, tangkap enggak? Kedepannya apa yang akan dilakukan yang besar dan sedang ini harus berkeadilan. Artinya apa? Ini harus mengikuti regulasi yang kita pasang. Ada HPP, ada HET. Ini pemerintah harus intervensi. HPP adalah menjaga kesejahteraan petani. Tadi alhamdulillah sudah naik kesejahteraannya. Kemudian HET adalah menjaga konsumen. Harga eceran tertinggi. Ada harga terendah, ada harga tertinggi. Kenapa? Ini disubsidi pemerintah 150 triliun. Jangan ada 10 orang, 20 orang yang memainkan. Contoh kemarin. Ada yang mengatakan, diplesetkan, oplos lah macam-macam, katanya biasa, itu oplos biasa. Bukan itu. Ini ada yang tanda petik ya. Mungkin kasar kalau aku katakan nipu. Nih, aku buka datanya. Ini, yang di atas. Kalau premium itu 14,5% atau 15%. Broken, pecahan. Tangkap ya. Tetapi begitu kita periksa, ini, itu 33 sampai 59%. Brokennya. Ini adalah menir. Tapi dilabeli bahwa ini premium. Kok bisa, Pak? Nggak ada yang ngontrol? Ini kan sudah dikontrol. Ini kan sudah ada tersangka 28. Berarti ini nipu kan? Benar nggak? Kemudian di framing itu katanya beras oplos biasa, campur biasa. Iya campur biasa nggak masalah. Tetapi brokennya jangan 50%. Harusnya tadi maksimal 14%. Harusnya 14%. Harganya harusnya kalau ini ada yang 7.000, 8.000, 10.000. Ini katakanlah 12 kita jualkan. Tapi dijualnya 17.000. Artinya merugikan konsumen 5.000. Benar nggak? Ya. 2 juta saja dijual, 2 juta kali 5.000 itu 10 triliun. Untung besar mereka. Bukan untung, beda untung. Nipu. Beda untung dengan nipu. Beda kan? Buat mereka. Iya kan, itu gini. Harganya ini barang harusnya 12.000, katakanlah paling tinggi. Tapi dijual 17.000. Katakanlah gini deh, menjual besi tapi di labelnya emas. Nipu nggak? Iya. Ya sudah. Itu yang kami maksud. Jadi regulasi yang ada dilanggar. Oke, norma yang ada dilanggar, etika bisnis dilanggar. Oke. Sekarang sudah ada beberapa yang ditangkap tadi Bapak sampaikan kan ya. Seberapa besar itu efeknya nanti ke depan untuk mencegah hal-hal yang terjadi ke depan lagi? Nanti kita kan mulai tata nih. Kita menuju ekosistem pangan yang sehat, yang berkeadilan. Jadi kita ingin petaninya nanti sejahtera, konsumennya juga bahagia. Nah, caranya adalah rantai pasoknya yang panjang kita potong. Yang bisa solusinya nanti adalah koperasi merah putih. Jadi sekarang rantai pasoknya sampai 8. Nah sekarang koperasi, nanti kalau ini bangun koperasi ini jalan, dari petani langsung koperasi langsung konsumen. Berarti cuma 3. Jadi nanti baru nih berarti ya koperasinya akan bentuk khusus untuk menangani beras ya. Sekarang koperasi merah putih kan? Iya, tapi maksudnya itu fokusnya ke sana. Solusi permanen nanti. Nah, jadi bagaimana membangun ekosistem pangan yang sehat? Jangan dipermainkan, yang minta maaf, saudaraku, sahabatku, pengusaha yang besar. Kalau bisa bergerak di sektor industri, pabrik gula, bergerak di pabrik CPO, jangan di sektor yang vital. Ini ekonomi Pancasila, Bapak Presiden sampaikan. Mix antara kapitalis dan sosialis. Kita ambil ekonomi tengah. Inilah yang kita mau terapkan. Kalau ini yang kita terapkan, kesejahteraan petani meningkat, daya beli petani konsumen naik. Jadi juga pengusahanya tetap untung. Tapi tidak boleh serakanomik.
istilah Bapak Presiden. Iya. Jadi intinya berarti nanti akan benar-benar difokuskan untuk lebih kepada memberdayakan petani ya Pak, dibandingkan dengan pengusaha-pengusaha itu. Dan konsumen tetap menikmati harga yang baik. Okay. Nah baru-baru kita lakukan, karena ada harga naik ya kemarin, kita operasi pasar, kita tidak boleh tinggal diam. Konsumen harus menikmati harga yang baik karena beras kita surplus. Kita operasi pasar, ini. Kami operasi pasar bersama Pak Mendagri di 7.285 kecamatan seluruh Indonesia dalam waktu bersamaan. Bahkan dapat muri. Sebenarnya bukan murinya kami pikirkan. Kami operasi pasar saja tiba-tiba 2 hari kemudian kami didatangi diberi penghargaan muri. Nih. Tapi bukan itu target kami. Target kami adalah harga turun. Dan alhamdulillah berita kemarin sesuai rapat yang dipimpin Pak Mendagri, harga turun di 105 kabupaten seluruh Indonesia dan kita lakukan terus sampai Desember. Stok kita ada untuk operasi pasar 1,3 juta ton. Sangat besar. Oke. Nih, operasi ini Pak Mendagri kemarin pimpin, kebetulan saya diwakili Dirjen hadir. Operasi pasar besar-besaran oleh Mentan dan Mendagri, ada Pak Mendak juga menurunkan harga beras secara drastis. Ini target kita. Jadi setiap ada gejolak gitu pasti akan ada operasi pasar. Operasi pasar. Tetapi ke depan kalau sistemnya kita bangun bisa jadi operasi pasar itu kecil. Tetapi kita ingin membangun ekosistem pangan yang sehat dan berkeadilan. Oke. Bagaimana itu nanti mengontrolnya tuh Pak ya? Kira-kira nanti mungkin kalau ada yang nakal-nakal lagi ke depannya itu bagaimana? Kalau yang nakal-nakal pasti ada. Pasti ada, tetapi bagaimana kita meredam pergerakan mereka? Bagaimana kita memonitor? Ini kan bentuk kita monitor kemarin, tiba-tiba kita dapat bahwa ternyata tidak sesuai dengan spek. Oke. Jadi ada yang mengatakan bahwa Bulog terlalu banyak diserap, itu cuma 8% dia serap, 92% swasta. Oke, nah ini mulai semakin banyak data terkuak nih Pak ya dari data-data ini. Tapi ada mengatakan, itu mekanisme pasar ada, produksi tinggi, harga turun. Itu mungkin di negara lain. Contoh, minyak goreng. Minyak goreng produsen terbesar dunia. Ayam, telur kita sudah ekspor. Kenapa bergejolak harganya? Kalau hukum pasar itu berlaku di Indonesia. Jadi ini ya, aku minta tolong dianalisa datanya dengan baik-baik, baca dengan baik-baik, pahami baik-baik, baru menyampaikan ke publik. Oke, siap. Kita akan lanjutkan nanti podcast kita sesaat lagi, tetap bersama kami pemirsa. Kita lanjut. Pemirsa, kembali kita lanjutkan podcast Di Balik Layar bersama Valerina Daniel, dan kali ini masih bersama Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman. Pak, tadi kita itu terakhir membicarakan soal kelompok-kelompok yang mungkin tetap nakal nih dengan adanya tadi reformasi aturan, hal-hal yang sudah Bapak lakukan selama ini. Nah, orang mengatakan bahwa sebenarnya keberadaan orang-orang nakal, kelompok nakal disebut dengan mafia beras ini sudah lama gitu. Kenapa baru sekarang ada keberanian untuk menindak? Jadi Mbak Val, kami pernah lakukan itu lebih ekstrim di 2017. Salah satu perusahaan melakukan hal yang sama, langsung tutup. Datang kunci tutup. Ini kami beri peringatan, kami sudah wise, kami beri peringatan 2 minggu kita beri waktu, tolong cek barangnya semua. Itu 2017, tapi yang baru-baru ini 2017. Oke. Ini tanggal 30 Agustus, ya Agustus juga 2017. Tapi yang sekarang kan ada lagi nih 2019 kemarin. Ada lagi, kami kan pernah tidak menteri 4 tahun kan, kurang lebih 4 tahun. Nah sekarang ini kami beri
kami umumkan, kami beri peringatan, tolong jangan bermain-main sektor pangan. Pangan ini vital. Program prioritas Bapak Presiden itu adalah bagaimana kita swasembada, bagaimana kita berdaulat, bagaimana menjadi lumbung pangan. Ini sulit kita capai manakala ada oknum yang bermain di dalamnya. Akhirnya pada saat itu, yang menarik awal mulanya adalah harga naik waktu itu. Padahal kita lagi produksi puncak. Ya. Harga naik di konsumen tetapi di produsen turun. Anomali kan? Ya. Harusnya kalau turun di produsen, turun juga di konsumen. Tapi ya, terjadi anomali. Kami cek di seluruh Indonesia produsen pangan terbesar, 10 atau 14 provinsi seluruh Indonesia, kita cek. Ternyata yang terjadi adalah standar kita premium itu brokennya 15%, 15% lah. Tapi broken yang kita dapatkan seperti tadi datanya. Bisa kita lihat datanya 33% sampai 59%. Ini kita ambil contoh sampel 10. Lah, ini bukan keuntungan. Ini kan maaf ya. Ini kan menipu rakyat kita. Kami sadar, kami banyak yang menyerang. Afiliasinya menyerang kami, mau pribadi maupun sebagai menteri. Enggak, kami pastikan tidak akan mundur seperti perintah Bapak Presiden. Kami akan lanjutkan. Diserang apapun. Selama kami punya kewenangan, kami masih ditakdirkan di Kementerian Pertanian, kami pasti ingin memperbaiki tata kelola dan berpihak pada konsumen dan petani Indonesia. Tapi pemerintah sudah mengetahuikah siapa-siapa saja sebenarnya menjadi mafia beras ini? Itu kan sudah ada yang tersangka, ada 28. Pak Kapolri sudah umumkan, ada 28 tersangka. Di luar yang 28 ini, apakah juga sudah diketahui? Mungkin itu nanti tergantung di penegakan hukum. Tetapi yang saya ingin katakan, jangan mengganggu sektor pangan, Ini vital. Ini hajat hidup orang banyak. Ini kepentingan 286 juta orang. Bayangkan, setiap ada masalah beras, kami pasti yang kena. Tapi ada yang mengambil keuntungan. Tadi saya sampaikan ya, kan ini harganya harusnya 11.000, 12.000, dijual 17.000. Selisih 5.000 saja per kilo. Kalau per ton berarti 5 juta kan? Kalau 2 juta berarti 10 triliun. Itu bukan keuntungan. Itu ngambil di tempat gelap. 10 triliun. Dan mereka mengakui, bahkan laporan yang kami terima, bahwa dia mencari keuntungan sebesar-besarnya. Ini ada subsidi pemerintah. Di pangan ini ada subsidinya. 150 triliun. Oleh karena itu kita harus intervensi. Kenapa? Ada uang rakyat, ada uang pemerintah di sana. Uang pemerintah itu uang rakyat dari penghasilan pajak kita. Iya kan? Kalau misalnya, maaf saya potong Pak, kalau misalnya memang sebenarnya sudah diketahui itu ya pelaku-pelakunya gitu, kenapa tidak dari dulu itu bisa dihentikan gitu? Dulu kan kita sudah lakukan juga. Saya sampaikan dulu 2017. Kita lakukan pengawasan. Berarti pada saat tadi Bapak mengatakan ketika Bapak tidak menjabat, itulah kemudian, apakah itu maksudnya di masa-masa itu? Aku tidak bisa komentari pada saat saya tidak menjabat. Tetapi pada saat kami menjabat, kami pernah lakukan di 2017. Dan itu heboh senusantara waktu itu. Apakah yang sekarang bermain juga orang yang sama Pak, pengusahanya? Kami tidak tahu ada di kepolisian, tetapi yang terpenting adalah kami kan cuma lihat kualitas. Yang menentukan siapa pelakunya di kepolisian. Salah atau benar di kepolisian. Tapi kami katakan ini tidak sesuai standar. Itu di kewenangan kami. Yang ditangkap 28 itu apakah termasuk yang pemain besar? Sepertinya. Tetapi nanti Mbak Val tanyakan di penegak hukum. Yang jelas kita tidak boleh membiarkan petani dan konsumen jalan sendiri. Tugas pemerintah adalah berada di tengah agar pangan kita, ekosistem pangan kita
berkeadilan. Jangan bagian ekonomi rakyat, ekonomi Pancasila lah. Ini diganggu oleh orang-orang, istilah Bapak Presiden, orang-orang tertentu, serakonomik. Itu jangan. Kalau misalnya tadi kata Bapak prosesnya sudah dilakukan oleh pihak berwajib ya, ternyata tidak memberikan efek jera karena mungkin nanti ada peristiwa lagi nih misalnya harga melonjak lagi dan lain sebagainya. Apa yang akan dilakukan oleh Kementan, Pak? Kita sistem kan sudah ada, hanya dilanggar. Ada HET, ada HPP, harga pembelian pemerintah. Jadi ada istilah kita floor price dengan ceiling price. Jadi harga pembelian pemerintah dan harga eceran tertinggi kan sudah ada. Ini tinggal penegakannya, penegakan hukum. Jadi sekarang kuncinya di situ, di penegakan hukum. Karena kalau kita melakukan pembiaran, menurut saya, kita beternak kejahatan. Jadi ini tidak boleh dibiarkan. Kalau sistem ini kita patuh bersama, nggak ada harga bergejolak. Aku pastikan. Yang mengontrol harga itu sebenarnya Kementan atau sebenarnya kementerian lain? Karena kan ini kita tahu juga Kemendak juga kolaborasi. Bertugas seperti itu. Nah, kami sama-sama kemarin operasi pasar dengan Pak Mendak. Bapak Nas, kita kolaborasi. Sukses itu tidak bisa tercapai tanpa kolaborasi. Nggak bisa. Pertanian, Bulog itu ada di bawah BUMN. Pupuk Indonesia ada di bawah BUMN. Itu jantungnya dua-dua ini. Pupuk bermasalah, pertanian hancur. Sehingga kita harus kolaborasi. Kemudian produksi bagus, tapi distribusi pemasaran tidak baik, akan kembali ke petani hancur. Kemudian produksi tinggi, tidak ada stok. Itu akan dipermainkan oleh orang-orang tertentu. Jadi ini harus kolaborasi. Dan itu perintah Presiden. Jadi siapapun punya kesempatan untuk berbuat baik, kita berbuat baik. Ada yang menyoroti, Mentan kan bedanya produksi. Iya. Tapi sebagian besar konsumen tanya saya kalau harga naik. Jadi kita tidak boleh tinggal diam. Ini amanah menjadi menteri. Dan ini kita harus bertanggung jawab, bukan di dunia, di akhirat. Oke. Kalau urusan produksi memang Kementan. Kalau urusan misalnya stok beras dan lain-lain itu kan di Bulog. Bagaimana kemudian dari Bapak bisa tadi menggalang koordinasi supaya Bulog ini bisa lebih optimal perannya? Nah, kami komunikasi dengan baik, kami diskusi, kami datang, kami rapat, aku undang ke sini. Kan ini satu kesatuan, harusnya satu komando. Satu komando, di mana perintah Bapak Presiden. Contoh, kami melakukan satu komando operasi pasar. Pak Mendak datang, Bapak Penas datang, Pak Mendagri datang di sini. Kemudian inflasi. Pak Menteri Mendagri pimpin inflasi. Apa hubungannya inflasi dengan Pak Mendagri? Tapi kita kolaborasi. Aku datang. Kemudian Pak Menko Pangan. Kita rapat masalah regulasi. Kita datang. Beliau Menko. Jadi kita kolaborasi. Termasuk media, TVRI. Kita harus kolaborasi. Jadi kita pikirkan. Jangan kita ego hidup. Kita bangsa ini, kita harus pikirkan bahwa harus berkelanjutan dan mencapai Indonesia emas atau superpower ke depan. Kita jangan ego hidup. Kita ini akan berakhir. Kalau menteri 5 tahun, kalau tidak reshuffle. Oke. Dalam slide yang sebelumnya Bapak pernah tunjukkan ada tadi pemangkasan alur karena tadi banyak sekali kan tadi yang harus dikoordinasikan. Kira-kira kalau misalnya dengan adanya sistem seperti ini apakah cukup efektif atau sebenarnya harusnya tadi ada satu komando yang benar-benar jelas bisa mengontrol semuanya supaya lebih tegas mungkin penindakannya? Jadi gini, pertama satu komando dalam artian kita kolaborasi. Jadi bukan siapa kepalanya itu tidak. Kalau contoh Pak Mendagri nih. Merapat inflasi, kita ikut. Itu semua. Yang menjadi leading sektornya Pak Mendagri. Kami operasi pasar di sini. Bulog ikut. Pak Mendagri ikut, Pak Mendak ikut. Nah, kita bangun sistem, kita sepakati sistem ini. Kita ada regulasi, kita sepakati ini regulasi. Pengusaha, pemerintah, semua yang terlibat, terkait. Kalau itu yang terjadi, pangan ini tidak masalah. Kita bersyukur.
Alhamdulillah pangan kita baik, produksi kita baik, surplus 3 sampai Oktober ya. Kata BPS bukan kata saya. Itu 3,3 juta ton lebih. Kita syukuri. Stok kita banyak, kita syukuri. Ada yang bertanya, jangan bangga dengan stok. Aku tanya balik, berarti Anda bangga kalau tidak ada stok dan impor? Nggak bisa jawab. Tapi kalau ada pertanyaan ataupun pernyataan bahwa stok banyak, tapi kualitasnya menurun karena dia menumpuk saja di gudang Bulog, itu bagaimana? Nah itu banyak juga, itu di framing sengaja. Ya kalau ada rusak 1 kilo 0,01%, ya wajar. Atau ada berapa ton, wajar. Tapi nggak semuanya. Tapi kalau mau tidak ada rusak, tidak ada stok, nggak ada rusak tuh. Mungkinkah stok, itu? Jangan. Bukan. Kalau tidak ada stok kan tidak ada yang rusak. Paham maksudku? Iya. Banyak stok, ada rusak sedikit, mana lebih bagus? Yang Dulu impor, aku tanya ya. Sekali-sekali aku yang bertanya. Dulu impor, stoknya sedikit. Ada juga rusak sedikit. Sekarang, kita tidak impor sampai detik ini. Stoknya banyak, 4 kali lipat, 3 kali lipat daripada tahun lalu. Tidak impor, pilih mana? Kalau anak bangsa yang baik. Tidak impor dong pastinya. Wah, berarti Mbak Val sudah bagus, waras. Berarti yang lain nggak waras? Oh, nggak boleh. Artinya saya cerita Mbak Val saja bahwa Anda orang baik, pro merah putih. Tuh merah putih berkibar. Jangan hanya dipajang. Ini diperjuangkan dulu. Ini pertumpahan darah. Kita hanya ngurus beras. Yang pasti aku tahu, ada yang tidak senang kan? Pasti. Yang mengambil keuntungan banyak pasti tidak senang. Dan afiliasinya. Dengan segala macam di framing. Apa saja di framing. Tapi, sampaikan Pak Val, aku tidak akan mundur setapak pun demi merah putih. Yang memframing itu siapa sih Pak? Mafia beras itu? Lah Mbak Val lebih tahu daripada saya. Tapi orang mungkin belum tahu Pak. Mungkin ya, Bapak bisa kasih tahu kepada kita. Nah banyak orang yang berafiliasi tentu yang tidak senang kalau kita swasembada. Yang tidak senang kalau kita tidak impor. Tahu nggak negara lain melobi Indonesia termasuk Bapak Presiden. Beberapa negara, salah satu Thailand, Vietnam, Myanmar ya, Kamboja, melobi Presiden, kami dampingi untuk impor beras. Presiden menyampaikan beras sudah cukup. Kita harus bangga bahwa kita sampai detik ini tidak impor. Banyak memang tidak bangga kalau stok banyak. Tidak impor juga, mereka tidak bangga. Dan dia bangga kalau impor orang tertentu. Wajar dong, karena dia mendapatkan keuntungan kalau impor. Negara mana yang senang Indonesia swasembada? Negara mana senang? Enggak senang kan? Indonesia adalah pasar yang empuk. Pasar besar, penduduknya nomor 4 dunia, 286 juta. Jadi banyak negara tidak senang. Yang saya sedih kalau anak bangsa DNA-nya adalah anak bangsa Indonesia yang juga hormat pada merah putih, tapi tidak bangga kalau kita swasembada. Itu yang aku sedih. Berapa kerugian yang bisa kita hindari kalau misalnya kita tidak impor? Kita tidak kurang lebih 80 sampai 100 triliun jagung dengan beras ya. 2 tahun. Nah ini sekarang tidak. Bayangkan kalau untung 10%, lumayan kan 8 triliun. Apalagi kalau 20%. Kira-kira kalau misalnya ke depan kebijakan-kebijakan seperti ini berjalan terus, tetapi pihak-pihak yang tidak menerima tadi kemudian melakukan langkah-langkah menyerang balik kepada Bapak siap? Itu risiko. Risiko tertinggi mati. Dan kita harus siap terima. Enggak. Sampaikan ke mereka, kami tidak mundur setapak pun demi merah putih. Kami sudah siap lahir batin. Enggak. Dia framing, dia menyerang, enggak. Mereka adalah bagian yang tidak mencintai merah putih. Karena, kenapa? Kalau kita swasembada, stok banyak, dia sepertinya tidak bahagia. Baik, terima kasih Pak. Kita lanjutkan nanti ya di segmen berikutnya ya Pak. Kita akan kembali, pemirsa tetap bersama kami di podcast Di Balik Layar bersama Velrina Daniel.
Kita kembali di podcast Di Balik Layar bersama Valerina Daniel bersama Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman. Pak, ini kalau kita bicara tadi panjang lebar soal kondisi stok beras yang sudah semakin baik, kemudian juga tadi Bapak mengatakan tidak takut serangan mafia. Nah, ke depan bisa digambarkan kepada kita seperti apa nanti langkah-langkah konkret yang akan dilakukan oleh Bapak selaku Menteri Pertanian? Kita memperbaiki, jadi mulai dari pertanian. Meritokrasi, jangan ada korupsi, main fee. Kami baru-baru pecat salah satu direktur dan dia tersangka. Minta fee 27 miliar, terrealisasi 10 miliar. Kami berhentikan, kami pecat dan kirim penegak hukum. Kemudian bangun sistem yang baik. Terus deregulasi, regulasi kami minta Bapak Presiden, sudah 17 regulasi impres yang dikeluarkan Bapak Presiden. Begitu cintanya Bapak Presiden pada petani Indonesia, masyarakat Indonesia. Itu selesai. Kemudian kita sarana produksi. Dulu pupuk berteriak seluruh Indonesia. Alhamdulillah sekarang sudah tenang. Kami kunjungan sudah baik. Irigasi kita perbaiki. Pompanisasi, opla, cetak sawah. Kita lakukan. Kita membangun lumbung pangan. Lumbung pangan ini kita akan buat klaster. Lumbung pangan ini sejajar dengan negara maju. Kami pulang dari Amerika, China dengan Vietnam. Kami lihat, kita mampu sejajar dengan negara maju. Yang penting mau. Persoalannya mau apa tidak. Ada yang mengganggu, iya wajar. Ada yang mengganggu normal, ada yang menyerang normal. Yang tidak normal itu kalau tidak ada yang menyerang. Nah, sekarang kita bangun sistem. Sistem kita bertransformasi menuju pangan berkeadilan dan sehat. Yang saya maksud berkeadilan adalah semua saudara-saudara kita, petani, konsumen, menikmati pangan ini dengan baik. Petaninya untung, konsumennya tersenyum. Juga pedagangnya bahagia. Jadi kita memberi kenyamanan. Pemerintah harus hadir. Dan pangan wajib intervensi. Kenapa? Kita subsidi 150 triliun. Kita bangun sistemnya. Sistem ini kita patuhi bersama, insya Allah tidak ada masalah. Baik. Nah, salah satu hal yang menarik yang tadi Bapak sampaikan juga, bahwa ada strategi baru yaitu membeli langsung gabah kepada petani ya. Ini akan terus berlanjut seperti itu? Iya. Jadi dulu kami sempat di rakor dengan Rata sampaikan. Dulu maaf ya. Dulu itu membeli beras bukan membeli gabah. Membeli beras berarti ketemu dengan tengkulak saja, bukan ketemu petani. Ya? Kenapa petani hanya punya gabah? Benar nggak? Nah, kita ubah kebijakan ini. Satu kebijakan luar biasa. Dan membuat bahagia petani kita. Beli gabah, kemudian bulognya processing menjadi beras. Itu 80% lebih gabah. Dulu hanya 5%, 2%. Jauh gabah. Ya? Peningkatannya. Kalau beli beras, artinya pemerintah tidak ketemu dengan rakyatnya petani. Benar nggak? Khususnya petani. Tapi dengan kebijakan Bapak Presiden, langsung ke petani, pupuk mudah, kemudian HPP, kemudian langsung ke petani. Sekarang kesejahteraan naik, sesuai BPS 123. Tahun lalu itu 117%. NTP, tingkat kesejahteraannya naik. Dan kami berkunjung ke daerah, petani bahagia. Bagaimana kemudian memberdayakan para petani ini supaya mereka tadi bisa bersaing dengan pengusaha-pengusaha besar? Ya janganlah kasih bersaing pengusaha besar ya tuh nggak boleh dong. Tahu nggak saran IMF 98? Apa itu? Itu merugikan negara kita. Jadi harus salah apa satu sektor pertanian. Susu itu impor dulu 40%, hari ini 80%. Kenapa? Ini dibenturkan antara pengusaha konglomerat dengan petani kecil. Ya pasti mati petani kecilnya. Nggak boleh, harus dilindungi petani kecil, konsumen harus dilindungi. Nggak boleh diperhadapkan seperti itu. Dan yang konglomerat harus mengerti bahwa ayo kita, konglomerat kalau bisa bergeser ke sektor industri pabrik gula, itu kan padat modal, ke sana. Jangan di ruang orang kecil, karena pasti ribut. Jadi akan ada insentif-insentif kah untuk menggeser tadi para pengusaha ini? Kami siapkan, pengusaha yang mendirikan pabrik gula, kami siapkan lahan, kami koordinasi dengan Menteri Kehutanan. Yang mau, jadi ke sana.
Jadi pengusaha konglomerat tetap kita butuh mereka. Jangan kita butuh mereka. Cuma harus ditata. Di sini jangan masuk. Khususnya pangan jangan diganggu. Jangan cari keuntungan banyak di pangan. Kenapa? Ini adalah disubsidi oleh pemerintah. Kemudian kita berikan tempat lain. Konglomerat kita butuh, pengusaha kita butuh. Nggak boleh dimusuhi. Cuma diatur. Jangan sampai kita goyah. Pangan bermasalah, negara bermasalah. Itu harus dipahami. Pangan bermasalah, negara ini bermasalah. Itu harus kita pahami bersama. Jadi jangan bermain di sini. Kita berikan ruang. Oke, konglomerat nih, karpet merah, bangun pabrik gula. Bangun pabrik, katakanlah smelter. Bangun pabrik kelapa, hilirisasi. Bergerak di hilirisasi. Kemudian di hulu adalah petani. Kemudian mereka dengan menengah kecil gabung. Jadi semua bahagia. Kemerdekaan ini kita nikmati bersama. Kalau strategi ini tidak berhasil, apanya? Tadi untuk mengatur tata kelola, bagaimana? Itu Mbak Val yang pesimis. Kita kan harus mengantisipasi, Pak. Enggak, Republik ini dibangun karena optimisme, bukan pesimisme. Orang pesimis itu kalah 50%, sudah 50%, dia 50 plus 1. Tapi harus ada strategi dong untuk mengantisipasi pastinya. Lah, kita sudah atur strategi sekarang, saya sudah sampaikan tadi. Bagaimana ekonomi berkeadilan, bagaimana ini sehat, mulai hulu sampai hilir, kemudian kebijakan diperbaiki. Ini kan sistemnya kita bangun nih. Terus harus ikut regulasi yang ada. Jangan pesimis dong. Kalau pesimis, mana merah putih kita rebut. Bambu runcing lawan meriam. Tapi merdeka. Kenapa? Ada optimisme di sana dan siap tempur. Jadi optimis bahwa nanti para pengusaha ini akan mau mengikuti tata kelola ini ke depannya? Ya, kalau pesimis, separuh gagal. 50 plus 1 sudah gagal. Berarti Bapak sudah ada obrolan-obrolan dengan pengusaha-pengusaha itu, Pak? Karena orang sukses itu dibangun dari keyakinan, optimisme. Selama ini sudah ada bangun komunikasi dengan mereka? Siapa? Dengan para pengusaha itu supaya mereka mau tadi menggeser bisnisnya? Kita selalu komunikasi. Kita beritahu, kita sampaikan. Sebelum penindakan, kita umumkan. Tolong ini bergerak sesuai regulasi. Respon mereka gimana, Pak? Ya, ada yang patuh, tidak semuanya jelek. Masih banyak yang baik. Banyak yang baik. Yang nggak patuh gimana kira-kira nanti? Ya, urusannya polisi. Oh, jadi diserahkan kepada pihak penegak hukum. Iya. Jadi supaya pada akhirnya semua mau mengikuti tata kelola ini. Iya, harus dong. Dari Bapak nggak kira-kira apa ya? Maksudnya nggak mengantisipasi gitu kalau misalnya ternyata nanti tetap walaupun sudah ada penegakan hukum tapi ternyata muncul lagi seperti ini permasalahannya. Jadi yang ingin mengambil kesempatan sampai kiamat tetap ada. Tapi kita yang berada di pemerintahan yang ditakdirkan diberi amanah untuk memimpin, kita harus lebih melakukan strategi kita harus lebih baik untuk memitigasi risiko, meminimalkan kerugian rakyat kecil. Dan kita harus berpihak pada orang banyak. Baik. Nah, beras kan sudah berhasil nih Pak, ditingkatkan stoknya. Iya. Yang mungkin menjadi sorotan lagi misalnya soal pupuk. Kira-kira ke depannya sudah ada strategi kan untuk ini? Pupuk insya Allah sudah baik, sudah distribusinya baik. Tetapi masih akan kami perbaiki lagi. Kami akan perbaiki ke depan. Bisa dibagi kepada kami apa strategi ke depannya untuk pupuk? Nanti pertemuan berikutnya. Benar ya Pak, janji ya kita tagih nanti pertemuan berikutnya. Oke, nah bagaimana dengan misalnya hal-hal lain ya yang juga menjadi sorotan soal gandum? Ya. Kira-kira kita ke depannya akan bisa juga mampu menjadi pemain besar nggak? Jadi gini, tidak ada yang tidak bisa, yang ada sulit. Kami kirim delegasi ke Jordan dengan Brasil. Kami juga dari Brasil, kami dari Jordan. Di sana sudah budidaya gandum. Produksinya 9 ton, 8 ton itu sudah bagus. Nah, syaratnya adalah pada ketinggian minimal 800 dari permukaan laut, DPL. Kita cari di wilayah Indonesia. Ada beberapa daerah yang cocok. Tetapi varietasnya juga, kita mencari varietas yang bisa
tumbuh di daerah tropis di Indonesia. Nggak boleh menyerah. Orang saja sudah di di air saja sudah bercocok tanam, hidroponik segala macam. Orang sudah mau tanam di bulan. Masa gandum? Gandum kita sudah coba tumbuh, produksi ada 5 ton, 4 ton. Sudah kita uji coba. Nah, nanti tahun depan kita coba cukup besar. Baik. Nah, jadi kan salah satu target dari ASA kita itu adalah ketahanan pangan. Ya, jadi apa saja yang menjadi fokus nanti ke depannya untuk swasembada pangan? Kita fokus pada komoditas strategis. Padi jagung, alhamdulillah sudah baik. Kemudian gula, kemudian komoditas lainnya. Jadi kita kita jangan cerita yang selalu impor saja. Minyak goreng kita ekspor, ayam kita ekspor, telur kita ekspor, bawang merah dulu impor, 2016 kita ekspor, balikan menjadi dari impor menjadi ekspor. Insya Allah jagung dengan beras swasembada sudah 7 dari 9. Jadi satu-satu kita selesaikan. Nggak mungkin kita bisa selesaikan sekaligus. Pemerintahan ini berkelanjutan. Jadi kita syukuri. Tuh negara-negara lain apresiasi kita. FAO, Amerika, United States Department of Agriculture, Amerika, Kementerian Amerika apresiasi kita. Senang. Dia tunjukkan bahwa kita, ini peningkatan FAO, kita bisa lihat, FAO peningkatan kita tertinggi nomor 2 dunia pangannya. Peningkatan produksi setelah Brasil. Kita harus bangga dengan itu. Optimis ya, bisa swasembada pangan kita ya Pak? Kalau mau swasembada harus optimis. Berapa lama itu kira-kira bisa tercapai Pak? Target Bapak Presiden 4 tahun. 4 tahun. Kalau target Bapak? Kemudian 3 tahun. Lebih cepat. Kemudian 1 tahun. Kalau tidak ada aral melintang, kita berdoa bersama-sama. Karena bukan saya, kita. Swasembada ini bukan karena saya. Petani Indonesia, TNI, Polri, Kejaksaan, Bulog, Perdagangan, Menko Pangan, semua terlibat. Pak Mendagri, semua terlibat. Kita yang swasembada. Petani seluruh Indonesia, PPL, Babinsa, Babin Kamtipmas, seluruh Indonesia. Ini kebanggaan Merah Putih. Ini kebanggaan Republik. Bukan saya, kita semua, termasuk media. Termasuk juga yang mengkritik konstruktif. Dia kenapa? Meningkatkan adrenalin kita untuk bekerja keras, lebih keras. Tetap optimis. Iya. Termasuk juga strategi kita akan stop impor beras. Ini tidak ada impor sampai hari ini. Tanggal berapa hari ini? Jadi akan terus itu bertahan. Tinggal, ini September kan? September, Oktober, November, tinggal 3 bulan lebih. Tinggal 90 hari. Ya, 100 hari lah. Tahan napas. Ini sudah jauh perjalanan, tidak ada impor. Tahun lalu hampir 4 juta. Sebelumnya 3 juta, 7 juta ton. Sekarang nggak ada. Ya kita harus bangga. Kita bangga, bukan saya. Kita bangga bahwa Indonesia tidak impor sampai detik ini. Baik. Terima kasih Pak sudah berbagi bersama kita pada hari ini. Tentu kita berharap ini benar-benar bisa menciptakan kedaulatan pangan ya Pak di negara kita. Iya. Nah, tapi kalau kira-kira dengan kondisi saat ini, menurut Bapak apakah akan bisa stabil sampai seterusnya? Kami yakin. Karena stok kita banyak. Ini harga sudah turun menurut kemarin nih BPS dan Pak Mendagri yang pimpin. Itu turun di 105 kabupaten seluruh Indonesia. Padahal mungkin baru 100.000 ton keluar. Masih ada 1,2 juta. Kami akan guyur sampai Desember. Jadi yang nyimpan beras, keluarkan berasnya cepat kalau tidak merugi. Karena kami akan guyur 1,2 juta ton lagi sampai Desember. Sampai Desember. Ya. Itu untuk tadi menjamin tidak ada impor beras, kemudian harga juga stabil gitu ya. Kualitasnya baik. Kualitasnya baik ya. Oke, jadi kita bisa mengatakan bahwa kalau misalnya tadi Bapak mengatakan kalau misalnya pangannya berdaulat berarti negara juga berdaulat. Iya. Jadi ini negara salah satu. Kuat. Pangan energi kalau ini kuat, negara sangat kuat. Tapi kalau ini lemah berbahaya. Jadi berarti nggak boleh ada kesalahan ke depannya ya Pak ya? Ya pastilah. Tidak mungkin sempurna. Kesempurnaan milik Allah. Kita enggak. Aku juga banyak kekurangan. Yang sempurnakan adalah yang mengeritik. Itu menambah kesempurnaanku. Tambah dikit. Aku lebih hati-hati. Kami
kontemplasi, introspeksi diri. Kami juga bukan orang sempurna. Jadi kalau ada mengkritik yang konstruktif, aku berterima kasih. Ada juga yang mengkritik, memfitnah, terima kasih. Oke. Kenapa? Yang konstruktif adalah kita gunakan kritikannya itu untuk membangun, mengoreksi diri. Yang kedua, yang memfitnah itu adalah tabungan kita untuk akhirat. Dia kirim amalannya untuk kita. Baik. Pak, ini mumpung kita lagi podcast, Pak, berarti kan yang nonton banyak nih, Pak. Kira-kira ada pesan nggak buat yang akan memberikan kritik supaya konstruktif? Saudaraku, sahabatku, kita tidak boleh ego hidup. Negara ini harus kokoh 1000 tahun ke depan, bahkan sampai kiamat Republik Indonesia. Kita jaga pangannya, kita jaga bersama. Yang mengkritik konstruktif, terima kasih. Yang memfitnah juga, terima kasih, karena dia mengirimkan amal-amal kepada kita, memberi sumbangan amalnya kepada kita. Dan dia adalah saudara kita semua. Saudaraku, sahabatku, yang memberikan kritikan konstruktif, aku terima kasih yang tak terhingga. Karena ini bukan untuk saya, untuk Merah Putih, untuk negara yang kita cintai. Kita harus jaga bersama, merdeka. Merdeka. Terima kasih Pak Amran Sulaiman sudah bersama kami pada hari ini dan juga memberikan informasi yang baik, yang banyak sekali manfaatnya. Mudah-mudahan bisa memberikan juga gambaran bagaimana kondisi sebenarnya terkait dengan kedaulatan pangan dan juga program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah ke depannya. Sekali lagi terima kasih Bapak. Mudah-mudahan tetap optimis ya Pak ya? Amin. Amin ya, supaya kita benar-benar bisa mencapai kedaulatan pangan di Indonesia. Insyaallah. Baik, terima kasih Bapak. Pemirsa, kita akan lanjutkan dialog kita dalam podcast Di Balik Layar bersama Valerina Daniel di edisi berikutnya. Untuk saat ini kami akhiri, sampai jumpa di lain kesempatan.